Gua telah memahami wanita 100%, tapi gua kehilangan kemampuan untuk mencintai. Oke, sebelum gua lanjut, gua mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa video ini nggak akan ada edit, cut-cut yang bagaimana yang bisa memanjakan mata kalian. Karena video ini gua buat untuk orang yang attention span-nya itu tinggi, bukan orang yang kecanduan sosmed, kecanduan video short, reels, TikTok. Kalau kalian nggak tahan nonton video yang tanpa editan begini, video ini bukan untuk kalian. Oke, gua mau bahas kenapa ketika lo sudah memahami tentang wanita 100%, lu kehilangan kemampuan untuk mencintai. Gua belajar ini dari perceraian. Mungkin ini video tamparan untuk laki-laki. Ketika kalian masih pacaran atau yang mungkin sudah nikah, kalian itu pasti sering putus nyambung. Kalian sebagai laki-laki selalu melakukan kesalahan yang sama. Berulang kali, dimaafkan, dilakukan lagi, dimaafkan, dilakukan lagi. Gue yakin 90% populasi pria pasti mengalami hal itu. Dan gak akan bisa ada yang merubah seorang cowok atau pria yang melakukan kesalahan berulang kali walaupun dimaafin berkali-kali, putus nyambung gara-gara kesalahan dia sendiri karena si perempuan tidak tahan dengan sifatnya. Kebanyakan perempuan meninggalkan seorang laki-laki itu karena tidak tahan sama sifatnya. Walaupun si laki-laki ini tahu bahwa sifatnya itu nggak disukai si cewek ini, mereka tetap lakuin berulang kali. Dan menurut gua nggak akan ada yang bisa merubah laki-laki, mau sebaik apapun cewek itu, sefeminin apapun cewek itu. Cuma satu yang bisa merubah laki-laki sepenuhnya, yaitu harus dikasih tamparan yang keras. Tamparan di sini bukan maksud gue itu yang fisik ya, tapi tamparan mental, emosional, dan jiwa. Kebanyakan laki-laki itu akan berubah, memperlakukan seorang wanita lebih baik lagi, mungkin jauh dibanding sebelumnya ketika dia sudah benar-benar hatinya hancur atau benar-benar disakiti sebelum diputus. Itu benar-benar dia disakitin sama wanita. Menurut gue, laki-laki harus merasakan itu. Untuk berubah mereka harus ngalamin itu. Gak bisa laki-laki nggak bisa berubah sendiri. Dikasih tahu berapa kali nggak akan. Memang nggak semua, tapi 90% gue bisa yakin. Gue nggak tahu data dari mana itu, gue yakin aja. Kebanyakan mereka akan sadar kenapa mereka nggak berubah dari pas mereka pacaran atau sebelum mereka pisah atau cerai. Ya karena mereka merasa aman, mereka masih merasa aman. Oh, ini cewek sayang sama gue, ini istri gue sayang sama gue. Mereka merasa aman itu walaupun putus mereka pasti mikirnya pasti balik lagi, pasti balikan. Karena kenyamanan itu, sifat gak akan bisa diubah semudah itu juga. Maka dari itu, tindakan yang tepat untuk perempuan, tinggalin, sakitin bener-bener hatinya dengan perkataan yang bener-bener brutal. Sorry, anjing. Tinggalin, ngomongin sesuatu yang brutal, yang kasar sekali, yang bisa menghancurkan hatinya, bisa menghancurkan hidupnya kali. Dan tinggalkan. Itu adalah suatu hukuman untuk laki-laki yang selalu berbuat kesalahan yang sama. Karena kalau mau berubah sendiri, laki-laki nggak bisa. Sulit. Karena kita manusia ini selalu menganggap remeh hal. Kita merasa memiliki sesuatu, kita merasa aman. Tanpa kita ketahui bahwasannya nggak semua orang yang tahan dengan sifat kita. Ya menurutku walaupun ada seorang pria yang ditinggalkan wanita, karena emang bener-bener sifat si pria ini emang menjengkelkan, buat kesal. Sudah diingatkan sama perempuannya berulang kali, tapi masih melakukan kesalahan yang sama. Itu jujur menurut gua gak bisa diubah sebelum disakitin, ditinggalin, sampai buat dia benar-benar merasa nyesal. Nah, ini poin pentingnya. Karena gue belajar ini dari perceraian. Ketika laki-laki sudah memahami tentang sifatnya yang tidak baik gimana, kenapa dia pernah memperlakukan wanita sejahat itu, sejelek itu, dengan sifatnya yang dia mungkin sadar bahwa itu jelek, tapi dia tetap lakukan. Karena dia merasa aman. Dia nggak berpikir dia bakal ditinggalin. Dan di situ bahayanya. Kebanyakan setelah mereka ditinggalkan, yang depresi sebulan 2 bulan, sampai mungkin ada yang depresi sampai setahun. Ketika si laki-laki ini dapat perempuan baru di hidupnya, mungkin dia nggak akan bisa mencintai sepenuh sebelumnya lagi, tapi dia sudah mengerti wanita itu sudah 100%. Mungkin di hubungan sebelumnya dia mengerti wanita cuma 60%, 70%. Tapi ketika dengan kejadian heartbreak yang benar-benar menghancurkan mereka, dan mereka sadar, mereka berubah setelah ditinggalkan, mereka kemampuan untuk mencintai itu menurut gua turun drastis, bahkan di bawah 40% bisa. Dan mereka rata-rata akan memperlakukan wanita barunya yang datang ke hidupnya itu akan lebih baik karena belajar dari kesalahan kemarin, bahwa sifat ini benar-benar gak baik loh. Tapi kemampuan untuk mencintai itu benar-benar drop jauh. Mungkin kalian yang masih pacaran terus ditinggalin berkali-kali sampai 5, 6, atau 7 mantan, mungkin bisa sampai 10 mantan ya kalian ya pacaran cowok, tapi kalian masih belum berubah-berubah juga. Ya well, karena kalian masih pacaran. Tapi ketika kalian sudah menikah dan bercerai, itu benar-benar tamparan ketika
istri kalian minta cerai ke kalian karena sifat kalian yang berulang-ulang jelek, dibilangin nggak mau, tamparnya itu beda. Kalian bisa berubah dari situ, serius. Kalau orang masih pacaran mah ya bisa juga berubah dengan ditinggalin, cuman chance-nya masih kecil sih sebenarnya. Sebenarnya ketika kalian ditinggalkan dan depresi sampai benar-benar stres, hampir mau mati, bunuh diri, sebenarnya kalian harus bersyukur. Ya memang gue tahu nggak semudah diomongin, ngelakuinnya nggak semudah diomongin. Tapi kalian benar-benar harus bersyukur dengan itu, karena itulah yang akan membuat kalian berubah. Itu akan membuat kalian mengetreat wanita lebih baik lagi. Mungkin akan ada wanita baru yang datang hidup ke kalian tuh akan lebih baik lagi cara kalian ngetreatnya, dan cara kalian menunjukkan cinta bagaimana. Karena kan sudah belajar dari kesalahan kemarin bahwa benar-benar hancur karena ditinggalin. Ya menurut gue itu aja sih. Laki-laki harus dapat hukuman yang begitu parah untuk benar-benar berubah. Tapi menurut gue video ini nggak relate untuk orang yang masih pacaran, tapi ini lebih relate ke orang yang bercerai. Ya, yang diceraikan sama istri. Gue nggak mau sok-sok ngebela gender wanita dan gue menyudutkan pria. Enggak guys. Gue nggak ada mau menjatuhkan kalian sebagai laki-laki. Cuman kalian harus mendapatkan pelajaran itu. Kalau nggak ada datang pelajaran tersebut, jangan harap kalian berubah dan jangan harap kalian akan meng-treat wanita kalian dengan baik ke depannya. Dan kalian akan selalu mengulang kesalahan yang sama sebelum kalian tahu tamparan realita, cara kerja pasangan, cara kerja suami istri, jiwa yang terhubung. Tapi kalau kalian sudah bisa berubah sendiri dengan kesadaran dari video yang gue rekam ini, mungkin kalian bisa belajar dari video yang gue buat ini dan yang gue bilangin, yang gue obrolin sama kalian sekarang. Mungkin kalian masih pacaran atau dalam hubungan pernikahan kalian yang ya dimana perempuan kalian itu sudah tidak tahan sama sifat kalian yang jelek diulang-ulang terus. Mungkin kalian harus segera berubah bro, karena ketika kalian terlalu nyaman dengan kesalahan yang berulang-ulang itu dan merasa aman, terlalu mempercayai bahwasannya gak akan ditinggalin, kalian terlalu pede gak akan ditinggalin. No, kalian bisa aja hari ini seharian dari pagi sampai malam have fun, ketawa bareng, jalan-jalan, senang-senang, baru malam ini nih besok paginya udah pisah untuk selamanya. Bisa jadi. Dan itu aja pesan untuk kalian. Kalau kalian suka sama video model begini yang straight to the point aja, nggak usah ada edit-edit, yang dengerin aja gue ngobrol maksudku. Karena gue akan selalu kasih tahu nasihat kepada kalian pria. Mungkin akan ada video untuk wanita juga, cuma agak beresiko kalau mau buat video tentang wanita. Sepakat. Thank you.